Sebentar, saya tuntaskan dulu biar teman-teman bisa menyikapi. Saya ada Erwin nih ya, katanya banyak yang tanya kenapa Peggy tidak melaporkan AF. Nah, saya jawab ya, saya baru kali ini saya jawab nih. Jadi gini, kalau melaporkan AF atas memberikan keterangan palsu, Peggy ini belum kena dampak dari AF akibat keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP. Karena bunyi pasal 242 KUHP itu yang dapat dipidana karena memberikan keterangan palsu itu adalah memberikan keterangan palsu di persidangan pokok perkara. Nah, Peggy ini nggak sampai sidang di pokok perkara karena baru di pra peradilan bebas. Sehingga tidak ada kesaksian AF yang memberatkan Peggy di persidangan. Itu AF baru memberikan kesaksian di BAP, kemudian patah di pra peradilan. Nah, jadi belum bisa AF dilaporkan oleh Peggy atas dugaan memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah atau di atas sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP. Itu teman-teman. Jadi kenapa Peggy tidak melaporkan AF memberikan kesaksian palsu? Karena kesaksian palsu AF itu terhadap Peggy belum dilakukan di depan persidangan karena baru di pra peradilan sudah putus, sudah bebas. Itu kecuali 7 terpidana inilah yang mengakibatkan kesaksian palsu ya AF. Kalau seandainya AF itu kesaksiannya palsu, mengakibatkan 7 terpidana dan 8 satu sakatan ini dihukum berat. Itu ya teman-teman. Jadi Peggy tidak melaporkan AF itu karena tindak pidana memberikan kesaksian palsunya itu ya di persidangan ini tidak jadi karena bebas di pra peradilan. Itu. Oke, izin Bang Tony, Bang Solmat izin. Silakan Bang Puri. Nah, ini sangat menarik nih Bang Tony, izin ya. Tapi kan dari kesaksian AF itu sendiri akhirnya dari pihak penyidik itu menetapkan Peggy Setiawan itu sebagai tersangka waktu itu. Ya. Iya. Nah, kalau sekiranya Peggy Setiawan bisa ikut di saat di DPR RI gitu kan bisa menjelaskan bahwa Peggy Setiawan salah tangkap dari kasus Vina atas dasar keterangan atau kesaksian dari salah satu saksi dulu yang memberikan keterangan meskipun hanya lewat BAP ya kan, kesaksiannya dibacakan di persidangan itu kan seharusnya Peggy juga bisa ikut di DPR RI nanti Bang Tony memberikan kesaksian tersebut bahwa dia sendiri aja ditetapkan sebagai tersangka atas dasar kesaksian AF ini akhirnya terpatahkan saat di pra peradilan seperti itu kan. Itu sebenarnya satu kesatuan kan sebenarnya Peggy Setiawan dengan di dalam kasus Vina ini. Sudah bisa dilaporkan gitu maksudnya mungkin Bang. Enggak, kalau dilaporkan tadi dari keterangan dari Bang Tony tidak bisa karena masih belum sidang di ini kan. Sidang pokoknya. Tapi kan penetapan Peggy Setiawan tersebut atas dasar salah satunya dari kesaksian AF ini gitu kan. Kan seperti itu. Tapi nanti ketika diundang di DPR RI, Peggy Setiawan juga ikut hadir kan bisa untuk memberikan keterangan memberikan aspirasinya juga di sana bahwa dengan kesaksian AF saja saya ditetapkan sebagai tersangka tapi ketika pra peradilan ini tidak benar keterangan AF ini gitu kan. Bisa juga nanti saat 7 terpidana dengan kesaksiannya AF yang memberikan kesaksian palsu juga gitu Bang Tony. Oke. Ya, jadi kalau untuk
dilaporkan tadi sudah clear ya, karena dasar hukumnya sudah saya jelaskan. Dan kalau untuk di DPR RI tadi kan sudah saya jelaskan ada dua hal. Kalau secara hukum ketika ditanya pun Peggy ini adalah orang yang salah tangkap sehingga tidak bisa menjelaskan apa-apa kaitannya dengan tujuan membebaskan 7 terpidana. Nah nanti kan di situ tahu tidak ya nggak tahu kan gitu. Itu justru yang harus datang itu ya kalau menurut saya. Kemarin yang diperiksa di PK, saksi-saksi yang diperiksa di PK, terutama saksi-saksi yang mengetahui bahwa pada malam kejadian para terpidana itu ada yang bersama Aldo di rumahnya, yaitu si Rivaldi kan. Kemudian ada yang bersama saksi lainnya yang ada Agung ya. Mulai dari rumah Ibu Nining sampai ke rumah RT Pasren sampai Mbak Pagi. Nah justru saksi-saksi itulah yang bisa meyakinkan anggota DPR gitu loh, bahwa mereka pada saat kejadian itu bersama para terpidana. Nah itu ketika ditanya pasti bisa jawab. Tapi kalau Peggy pada malam kejadian tahu tidak para terpidana ini ada di mana, ya tidak tahu, orang dia jadi di Bandung salah tangkap, itu secara hukum. Tetapi kalau secara kemanusiaan ya pasti hadir untuk mensupport, ya hadir kalau diperkenankan duduk di ruang ya di DPR ya bagus kan gitu. Termasuk nanti kalau dibolehkan saya ikut juga nggak ada masalah. Pasti dong Bang, kalau juga saya siap. Jadi maksud sebenarnya gini Bang, kita melihat atau teman-teman melihat bahwa dengan adanya proses salah tangkap ini dan kemudian digagalkan dengan kemenangan di pra peradilan, ini tentu merupakan suatu penguatan terhadap 7 terpidana ini ya Bang ya, yang masih di dalam gitu. Walaupun secara tidak langsung Peggy memang tidak tahu apa-apa dalam peristiwa hukumnya, tetapi ini ada suatu peristiwa bahwa katanya ada 3 DPO ini kan, itu kan satu kesatuan Bang. 7 terpidana dengan 3 DPO ini kan satu kesatuan. Dan kemudian polisi mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu adalah DPO-nya. Kemudian ternyata itu lepas. Nah itulah mungkin di situ korelasi yang dianggap oleh teman-teman, sehingga mungkin meminta, tadi saya dikejar kenapa tidak menghubungi langsung Peggy Setiawan. Saya sudah sampaikan bahwa Bang Faktual itu sudah komunikasi sama Bang Tony. Nah ketika Bang Tony bisa naik memberikan penjelasan, dan ya kalau memang nanti kita bisa diadakan RDP atau RDPU dan ada kesempatan, itu pasti kita dengan sangat senang hati. Tapi itu semuanya nanti kita akan saling berkoordinasi ya Bang ya, kelanjutannya. Begitu ya Bang Mulia penjelasannya dari Bang Tony. Ya, Oke, siap. Jadi sekali lagi, sorry sebentar. Saya tegaskan bahwa tadi disampaikan Bang Tony, untuk alasan hukum memang tidak masuk, tetapi untuk alasan kemanusiaan demi untuk mensupport, Bang Tony sudah sampaikan bahwa pasti Peggy siap selama tidak ada halangan bersama dengan Bang Tony sebagai penasihat hukumnya. Ya Bang Tony ya, sip. Ya, tenang, tenang. Mantap Bang. Kemudian ada yang menarik masih seputar Peggy ya. Ada yang menarik, ini bagus nih statementnya, komentarnya. Kalau pencemaran nama baik katanya bagaimana? Nah, pencemaran nama baiklah yang masuk sebenarnya kalau aib itu dilaporkan oleh Peggy. Ya. Gitu, karena kalau pencemaran nama baik ya, aib ini pernah menyampaikan, ingat gak? Memang itu orangnya Peggy ya betul. Memang itu motornya kan itu. Nah hanya saja perlu rekan-rekan ketahui, yang pertama kali mempublikasi bahwa Aep mengatakan DPO itu adalah Peggy Setiawan yang udah ditangkap itu kan, setelah Peggy Setiawan ditangkap kemudian Aep ini diwawancarai oleh KDM. Iya di situ ya. Nah, undang-undang ITN-nya yang menyebarkan channelnya KDM. Dilema Bang ya. Dilemanya di situ. Iya, dilemanya di situ. Jadi ITN-nya itu, pencemaran nama baiknya itu ya, ketika dilaporkan nanti channelnya KDM. Asal tahu ya, saya sudah download channel KDM Tersebut ya. Iya, yang isinya Aep
menuduh Peggy itu. Saya sudah download, surat kuasa sudah ada, lalu kita diskusi. Ya ini mah KDM yang diperiksa nanti. Channelnya kan Bagus, iya. kan channel itu kan yang Tapi menayangkan. bagus loh Bang. Ya, Kalau secara politik bagus loh Bang Tony. Ya. Angkat namanya KDM. Ya, saya kan terang-terangan nih ya memberikan satu analisa kan. Jadi setelah dikaji ya, itu awalnya Bang Niko Gili-Gili juga kan saya yang selalu menganalisa itu kan. Bang Niko Dek kan manggil saya kan Dek ya, Bang Niko. Dek, itu udah di ini belum? Udah dianalisa? Udah. Barang buktinya udah dikumpulkan? Udah, saya bilang. Udah saya download, udah kan. Nah, lalu surat kuasa udah disiapin nih ceritanya waktu di Bali itu. Siapin semuanya. Kemudian saya diskusikan. Ini channelnya KDM, saya bilang kalau dilaporkan. Karena barang buktinya cuma itu, yang dokumentasinya ada di situ. Kan itu. Nah, waduh, kan gimana? Jadi saat itu kan mau politik ya. Ya, begitu dilaporkan nanti kan khawatirnya KDM diperiksa nanti dikira politik kan gitu. Iya. Nah, jadi channelnya KDM yang pertama kali ya membuktikan bahwa AF mengatakan bahwa Peggy itulah DPO-nya kan gitu. Intinya itulah. Nah, jadi karena memang terkait dengan KDM, kemudian musim politik, apalagi sekarang kan terpilih kan. Jadi kami pertimbangkan gitu loh. Sebenarnya kalau dilaporkan ya telak. Iya. Tapi itu ya pencemaran nama baik ya. Karena yang bukti yang ada itu pencemaran nama baik kan. Cuman Bisa telat Bang. Abang, Kalau dilaporkan masih bisa telat gitu pelaporan. Masih bisa. Masih bisa kan? Pertanyaan. Iya, tapi Pertanyaan saya. channelnya Gini, Bang. KDM. Pertanyaan saya begini malah ke Abang. Tony. Udah Kalau laporin Tony aja, memang- saya jadi kuasa hukumnya. Kemarin mau demo saya minta duit, pelit banget itu sudah Mulyadi lah, kesel saya. Awas ada yang rekam loh itu. Rekam aja weh. Terakhir kalau saya saya mau WA kemarin, kalau saya di kasus Pina kemarin, kalau saya WA, wah telepon WA segala macam. Kemarin saya WA sosokan jadi gubernur, bilang RD lo. Nah, bikin surat kuasa sama saya itu, saya pidanain itu dari Mulyadi itu. Kang RD lo, kalau saya yang naik direkam ini, pasti ada yang rekam, lihat nggak bersaya. Pasti. Ya, biar merekamnya pindah ke saya lah, nggak apa-apa. Saya aja ngerekam. Iya tuh. Saya ini kalau setiap saya naik pasti sudah besoknya udah beredar kemana-mana. Gini Bang Tony, pertanyaan saya malah sederhana Bang Tony. Anggaplah Abang mengesampingkan mengenai KDM channel ya. Abang benar lapor. Memang Abang yakin akan diproses Bang? Ya, kalau diramaikan diproses dong. Nah itu poinnya kan. Nah. Kalau diramaikan sama dengan yang terjadi dengan yang dialami oleh pihak sekarang kan Bang ya. Nah Sekarang kalau saya sudah teriak, ya, saya teriak itu berdasar, nggak ada asal-asalan saya teriak. Pak Tony, kalau naik laporannya siap-siap Pak Tony dibully sejuta netizen saya kemarin. Itu yang diawasi. Siap saya ramaikan. Saya ramaikan. Tapi karena targetnya AF enggak lah, nggak akan dibully. Cuma kan nanti yang dalam undang-undang ITE itu barang siapa ya mendistribusikan, mentransmisikan dokumen elektronik sehingga dapat diaksesnya informasi elektronik ya yang bermuatan pencemaran nama baik, Nah. kan itu. Nah, maka dipidana penjara paling lama sekian tahun. Artinya yang dapat dihukum dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang ITE itu adalah barang siapa yang mentransmisikan, mendistribusikan, dapat diaksesnya informasi elektronik oleh masyarakat, oleh kalangan. Nah, berarti siapa? Ya kan tim channel KDM itu kan? Udah aja to the point. Barang siapa itu untuk manusia yang ada di Indonesia, nggak peduli kau gubernur, nggak peduli kau menteri, gas. Iya, khawatirnya nanti Berarti sama dengan ini ya, Bang Tony. Kita ini kan lagi diskusi di Komal nih, ya kan? Terus kita rekod. Terus kita up di channel YouTube atau di VT di TikTok.
apakah ini masuk pencemaran nama baik juga ini undang-undang ITE? Obrolan kita ini. Ya, Ya, enggak sepanjang lah. obrolannya. Nah, Obrolannya gini, kan kalau- kita normatif-normatif saja. Nggak apa-apa. gini, Ya, bahasanya kan ada KDM pelit tadi masalahnya. Hah? Oh. Kamu tuh harus belajar. Ini harus dipertegas sama saya dengerin, Puri. Saya dong yang diinin, waduh. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ITE terbaru, sekarang kan udah 27A itu. Barang siapa yang sereanya. melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan. Nah, kalau saya menuduh bahwa KDM itu pelit karena memang faktanya itu nggak mau berbagi dengan saya, sekarang beda sombong. Coba rekam laporin sama KDM. Ntar gue lagi Kemarin aja kita ke sana nggak ada ya. Kita aja berdua ke sana nggak ada buat ini bensin. Itu minta sama Bang Sulman itu, bukan minta Kang Deddy Mulyadi itu. Penanggung jawabnya Pak Sulman itu. jadi Enggak, gini, waktu kita ke Kalau- rumah KDM kemarin kan nggak ada buat bensin. jadi gini ya, kan kalau mengacu kepada pasal 27 ayat 3 ya, untuk pasal 45 itu Undang-Undang ITE. Jadi pertanyaannya, kalau obrolan ini kemudian diposting ya di YouTube atau di TikTok, apakah bisa dilaporkan pencemaran nama baik kan? Nah, tinggal konten yang disebarkan ini melalui TikTok ataupun melalui YouTube ya, obrolan ini apakah ada tadi tuduhan terhadap orang bahwa orang itu melakukan tindak pidana, itu yang paling penting ya. Nah, AF menuduh Peggy melakukan tindak pidana dengan kalimat ya, memang itu pelakunya, memang itu DPO itu Peggy itu kan gitu. Artinya dia menuduh bahwa Peggy itu Peggy Setiawan klien saya itu dialah DPO-nya, dialah yang dia lihat malam itu kan gitu. Nah, sehingga tuduhannya tuh jelas kan. Nah, sehingga kalau dilaporkan itu, maka akun yang menyebarkan kata-kata AF itu bisa dilaporkan, bisa dikenakan Undang-Undang ITE, tentunya dengan AF-nya juga. Tapi karena ITE itu adalah yang mentransmisikan, yang mendistribusikan, dapat diaksesnya dokumen elektronik, maka lebih ya kepada orang yang menyebarkan. Kan itu. Nah, kalau ini obrolan ini benar, setuju. kan nggak ada. Obrolan ini kan nggak ada nih tuduhan kepada siapapun yang melakukan tindak pidana. Kalau Bang RD Lau Ada barusan. RD Lau mengatakan di KDM itu pelit, itu bukan tuduhan DM melakukan tindak pidana gitu. Emang fakta, Puri, nggak kasih duit ke saya, itu fakta, bukan gimana sih kamu? Sabar bang, Kalau melakukan tuduhan tindak pidana itu tadi seperti yang saya contohkan, AF menuduh Peggy melakukan pembunuhan itu kan gitu.